Malam itu tidak ada tanda apapun sebelumnya. Tidak ada badai, tidak ada peringatan. Tapi tiba-tiba hidupnya terasa runtuh tanpa suara. Ia berdiri di tengah keramaian, namun merasa sendirian. Suara orang-orang terdengar, tapi tidak satu pun benar-benar sampai ke hatinya. Seolah dunia tetap berjalan tanpa peduli bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang sedang hancur perlahan. Dadanya sesak, bukan karena luka yang terlihat, tapi karena sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sakit yang bahkan ia sendiri tidak tahu harus menyebutnya apa. Ia mencoba kuat, seperti biasa, tersenyum, menjawab pertanyaan, berpura-pura baik-baik saja. Tapi malam itu berbeda, karena untuk pertama kalinya ia mulai lelah. Berpura-pura tidak terluka, ia pulang lebih cepat, menutup pintu, meletakkan semua topengnya, dan duduk dalam diam. Air matanya jatuh, tanpa aba-aba, tanpa bisa ditahan. Kenapa harus aku, ya Allah? Pertanyaan itu keluar pelan, namun cukup untuk menghancurkan sisa kekuatannya. Ia tidak mengerti kenapa di saat ia berusaha menjadi baik, justru ujian datang bertubi-tubi. Kenapa di saat ia mulai mendekat, hidupnya justru terasa semakin berat. Ia menunduk, tangannya gemetar, menggenggam dadanya yang terasa penuh. Dan di titik itu, sebuah kalimat tiba-tiba terlintas di benaknya. Jika kamu dapat melihat rahmat di balik sakitmu, maka penyakit itu sendiri adalah kesembuhan. Jalaluddin Rumi. Ia terjiung, lemah, rahmat di balik sakit. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu menyakitkan justru menyimpan kebaikan? Ia menggeleng pelan, hatinya menolak. Karena yang ia rasakan sekarang bukan rahmat, tapi luka. Namun kalimat itu terus berputar di kepalanya, seolah memaksa untuk dipahami. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya masih basah, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bukan jawaban, belum, tapi sebuah celah kecil, celah untuk mulai bertanya dengan cara yang berbeda. Bagaimana kalau ini bukan hukuman? Bagaimana kalau ini cara Allah berbicara tanpa suara? Dadanya bergetar, dan di tengah keheningan itu, sebuah ayat yang pernah ia dengar perlahan muncul kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah 216. Ia terdiam lagi, lebih dalam. Selama ini ia hanya melihat sakitnya, tapi tidak pernah mencoba melihat maknanya. Mungkin bukan sakitnya yang salah, tapi cara ia memandangnya. Air matanya kembali jatuh, namun kali ini tidak sepenuhnya sama. Karena di balik rasa sakit itu, untuk pertama kalinya ia mulai merasakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang belum jelas bentuknya, tapi terasa hangat seperti harapan yang lahir dari luka. Malam semakin larut, namun kali ini ia tidak lagi berusaha melawan rasa sakit itu. Ia membiarkannya datang, duduk, dan berbicara. Karena untuk pertama kalinya ia mulai bertanya, bukan kenapa ini terjadi,
Tapi apa yang ingin ditunjukkan oleh ini? Ia memejamkan mata dan perlahan luka itu mulai membuka dirinya. Ia melihat kembali semua yang selama ini ia abaikan tentang dirinya yang terlalu sering memaksakan diri untuk kuat, tentang dirinya yang terlalu takut terlihat lemah, hingga lupa bahwa ia juga manusia, tentang hatinya yang diam-diam lelah tapi terus dipaksa tersenyum. Dan di titik itu ia tersadar bahwa mungkin sakit ini bukan datang untuk menghancurkan, tapi untuk menghentikan langkahnya yang terlalu jauh dari dirinya sendiri, menghentikan hidupnya yang terlalu sibuk menyenangkan orang lain, hingga lupa merawat hatinya. Dadanya bergetar. Selama ini ia pikir ia sedang bertahan, padahal ia sedang perlahan kehilangan dirinya sendiri. Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini bukan karena terluka, tapi karena akhirnya melihat kebenaran. Dan di tengah kesadaran itu, sebuah sabda Rasulullah terlintas di benaknya. Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kegundahan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya. Bukhari dan Muslim. Ia terdiam. Berarti sakit ini bukan sia-sia. Setiap perih, setiap air mata, setiap sesak yang ia rasakan tidak pernah terlewat tanpa makna. Semuanya dicatat, semuanya dihitung, semuanya menjadi jalan untuk membersihkan. Dadanya mulai terasa hangat. Selama ini ia hanya fokus pada rasa sakitnya, tapi ia lupa bahwa mungkin di saat yang sama Allah sedang membersihkan sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang tidak terlihat tapi sangat berarti. Ia menarik napas panjang dan untuk pertama kalinya ia tidak lagi memandang luka itu sebagai musuh, tapi sebagai pesan. Namun tidak semua pesan mudah diterima. Karena saat ia mulai memahami mengapa sakit itu datang, pertanyaan lain mulai muncul, lebih dalam, lebih jujur, dan lebih menyakitkan. Kalau ini semua untuk kebaikanku, lalu kenapa rasanya tetap seberat ini? Ia terdiam karena meskipun hatinya mulai mengerti, perasaannya belum sepenuhnya sembuh. Dan disitulah ia mulai sadar bahwa memahami tidak selalu berarti langsung sembuh, karena ada proses yang harus dilalui. Ada luka yang harus benar-benar dirasakan sebelum akhirnya dilepaskan. Ia menunduk, tangannya kembali menggenggam erat, bukan untuk menahan sakit, tapi untuk bertahan melewatinya. Dan di tengah keheningan itu, sebuah kalimat perlahan terucap dari bibirnya. Ya Allah, kalau ini cara-Mu menyembuhkan aku, maka kuatkan aku untuk menjalaninya. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini tidak terasa seberat sebelumnya, karena di balik rasa sakit itu, ia mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia sadari, bahwa mungkin kesembuhan tidak selalu datang dengan kenyamanan. Kadang ia datang dengan luka. Malam itu terasa berbeda, bukan karena lukanya hilang, bukan karena hidupnya tiba-tiba. Cara ia melihat semuanya mulai berubah. Ia masih duduk di tempat yang sama,
masih dengan mata yang lelah, masih dengan hati yang belum sepenuhnya pulih. Namun, kini ia tidak lagi melawan rasa sakit itu. Ia mengamatinya seperti seseorang yang akhirnya berhenti berlari dan mulai berani menatap apa yang selama ini ia hindari. Dan perlahan ia mulai melihat sesuatu, hal-hal kecil yang dulu ia anggap biasa, kini terasa berbeda. Tentang bagaimana sakit itu membuatnya lebih sering berbicara dengan Allah tentang bagaimana air matanya justru mendekatkannya pada sujud yang lebih lama, tentang bagaimana hancurnya harapan membuatnya berhenti bergantung pada manusia. Dadanya bergetar. Jadi ini maksudnya, rahmat ternyata tidak selalu datang dalam bentuk kebahagiaan. Kadang ia tersembunyi di balik kehilangan, tersembunyi di balik kekecewaan, tersembunyi di balik luka yang paling dalam. Ia menunduk, air matanya jatuh. Namun kali ini terasa hangat karena untuk pertama kalinya ia tidak hanya merasakan sakitnya, tapi juga melihat arah yang ditunjukkannya. Dan di tengah keheningan itu, sebuah ayat kembali hadir, seolah menegaskan apa yang baru saja ia sadari. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah 6. Bersama, bukan setelah, artinya di dalam kesulitan itu sendiri sudah ada kemudahan yang disisipkan. Ia terdiam. Selama ini ia menunggu luka itu hilang, baru berharap ada kebaikan. Padahal kebaikan itu sudah ada sejak awal. Hanya saja ia terlalu fokus pada sakitnya hingga tidak melihatnya. Ia menarik napas panjang, perlahan sebuah kesadaran mulai tumbuh bahwa mungkin Allah tidak sedang menjauhkannya dari kebahagiaan, tapi sedang mengarahkannya ke sesuatu yang lebih dalam. Bukan sekadar bahagia, tapi tenang. Dan ketenangan itu tidak lahir dari hidup yang sempurna, tapi dari hati yang akhirnya kembali kepadanya. Ia memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia tidak meminta agar sakit itu dihilangkan. Ia hanya berbisik pelan, "Ya Allah, jika ini memang bagian dari rahmat-Mu, maka jangan biarkan aku melewatinya tanpa memahami." Angin malam berhembus pelan, menyentuh wajahnya yang masih basah, dan di dalam dadanya sesuatu benar-benar berubah. Bukan lukanya yang hilang, tapi caranya memegang luka itu. Ia tidak lagi menggenggamnya dengan amarah, tidak lagi menyimpannya dengan penolakan. Ia mulai menerimanya, bukan karena ia menyerah, tapi karena ia mulai percaya bahwa tidak ada satupun rasa sakit yang Allah ciptakan tanpa alasan. Dan mungkin inilah yang dimaksud oleh kalimat itu. Jika kamu dapat melihat rahmat di balik sakitmu, maka penyakit itu sendiri adalah kesembuhan. Bukan karena sakitnya berubah, tapi karena hati yang melihatnya telah berubah. Malam hampir berakhir. Langit masih gelap, tapi di ujung sana, cahaya mulai bersiap datang. Ia masih di tempatnya. Namun, kali ini, ia tidak lagi merasa terjebak. Ada sesuatu yang berubah. Bukan di dunia luar, bukan pada orang-orang, tapi di dalam dirinya. Ia menatap ke arah jendela. Gelap, namun tidak lagi menakutkan. Karena kini ia tahu bahwa gelap bukan untuk menelan cahaya, tapi
Untuk menyiapkannya, ia menarik napas dalam dan untuk pertama kalinya ia mengucapkan sesuatu yang dulu terasa mustahil. Ya Allah, terima kasih. Kalimat itu keluar pelan namun penuh makna. Terima kasih atas luka yang pernah ia benci. Terima kasih atas sakit yang dulu ia tolak. Terima kasih atas kehilangan yang sempat ia anggap sebagai akhir. Karena kini ia mulai melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Bahwa setiap luka telah membentuknya. Setiap air mata telah membersihkannya. Setiap rasa sakit telah mengarahkannya kembali kepada Allah. Dadanya terasa lapang, bukan karena hidupnya sudah sempurna, tapi karena ia tidak lagi memusuhi takdirnya. Ia tidak lagi bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Ia mulai berkata, "Apa yang ingin engkau ajarkan kepadaku melalui ini?" Dan disitulah semuanya berubah. Karena hidup bukan lagi tentang menghindari luka, tapi tentang memahami maknanya. Ia menunduk, lalu perlahan mengingat sebuah firman Allah. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah 286. Ia tersenyum kecil. Berarti semua yang ia lalui bukan karena ia lemah, tapi karena ia mampu. Dan mungkin selama ini ia hanya belum sadar seberapa kuat dirinya. Air matanya jatuh lagi, namun kali ini bukan karena sakit, melainkan karena syukur. Karena akhirnya ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang sedang dibentuk oleh luka, dibentuk oleh kesabaran, dibentuk oleh proses yang tidak mudah, namun penuh makna. Ia berdiri perlahan, langkahnya masih pelan, namun kini terasa lebih ringan. Bukan karena jalannya mudah, tapi karena ia tidak lagi berjalan sendirian. Ia tahu di setiap sakitnya ada Allah yang melihat. Di setiap air matanya ada Allah yang mendengar. Dan itu cukup. Namun di balik ketenangan yang mulai ia rasakan, satu hal terakhir muncul di dalam hatinya. Sebuah kesadaran yang akan menentukan bagaimana ia menjalani hidupnya setelah ini. Bahwa memahami makna luka saja tidak cukup. Ia harus mengubah cara hidupnya. Karena jika tidak, ia akan kembali jatuh di tempat yang sama. Ia menutup matanya sejenak, lalu berbisik pelan, "Ya Allah, ajari aku untuk tidak hanya mengerti, tapi juga berubah." Dan di titik itu, sebuah perjalanan baru benar-benar dimulai. Fajar akhirnya datang perlahan. Cahaya menyelinap masuk melalui celah jendela, mengusir gelap yang sejak tadi malam menemaninya. Ia berdiri di sana, menatap langit yang mulai berubah warna. Dari kelam menjadi lembut, dari dingin menjadi hangat. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Tenang, bukan karena hidupnya tiba-tiba mudah. Bukan karena semua masalahnya selesai, tapi karena hatinya akhirnya menemukan tempat pulang. Ia menarik napas panjang, dalam, perlahan, seolah sedang mengisi kembali jiwanya yang sempat kosong. Malam tadi, ia datang dengan luka,
dengan pertanyaan, dengan penolakan, dengan rasa sakit yang hampir menghancurkannya. Namun, pagi ini ia berdiri dengan sesuatu yang berbeda, bukan tanpa luka, tapi dengan makna. Ia akhirnya mengerti bahwa selama ini ia terlalu sibuk mencari kesembuhan dengan cara menghindari sakit. Padahal kesembuhan itu justru tersembunyi di dalamnya. Seperti yang pernah dikatakan, jika kamu dapat melihat rahmat di balik sakitmu, maka penyakit itu sendiri adalah kesembuhan. Ia tersenyum, bukan senyum yang dipaksakan, tapi senyum yang lahir dari hati yang sudah berdamai. Karena kini ia tahu setiap luka bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengembalikan hatinya yang dulu terlalu bergantung pada manusia, mengembalikan langkahnya yang sempat tersesat dalam harapan dunia, mengembalikan dirinya kepada satu tempat yang tidak pernah mengecewakan Allah. Ia menunduk dan dalam hati ia berkata pelan, "Ya Allah, jika bukan karena sakit itu, mungkin aku tidak akan kembali." Air matanya jatuh sekali lagi. Namun kali ini bukan karena luka, melainkan karena cinta. Karena ia akhirnya sadar bahwa di balik setiap rasa sakit yang pernah ia benci, ternyata ada tangan Allah yang sedang menuntunnya pulang. Dan kini ia tidak lagi takut pada luka, tidak lagi lari dari kesedihan, tidak lagi membenci takdir yang pernah terjadi. Karena ia tahu selama ia mampu melihat rahmat di baliknya, maka tidak ada satupun rasa sakit yang sia-sia. Ia melangkah pelan namun pasti menuju hari yang baru, dengan hati yang baru, dengan cara pandang yang baru. Dan sebelum banner-banner melangkah, ia berbisik pelan sebuah kalimat yang kini menjadi pegangan hidupnya. "Biarlah sakit datang, selama itu membawaku lebih dekat kepadamu." Karena pada akhirnya bukan tentang seberapa besar luka yang kita rasakan, tapi tentang apakah luka itu membawa kita menjauh atau justru mendekat. Jika hari ini kamu sedang terluka, jika hari ini kamu merasa hancur, jika hari ini kamu bertanya, "Kenapa?" Maka ingatlah, mungkin itu bukan akhir, mungkin itu adalah awal dari perjalanan pulang. Dan mungkin di balik semua sakit yang kamu rasakan saat ini, ada rahmat yang sedang menunggu untuk kamu sadari. Tetaplah berjalan, tetaplah bertahan, tetaplah percaya meski perlahan. Karena suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Luka itu ternyata menyelamatkanku." Dan disitulah kamu akan benar-benar mengerti bahwa tidak semua yang menyakitkan itu buruk. Karena sebagian di antaranya adalah cara Allah menyembuhkanmu